Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Safriadi dalam ulasan berazam. 6 anggota DPRD Provinsi Riau yang baru dilantik pada tanggal 7 September 2024 kemarin mengundurkan diri dari DPRD Riau. Pengunduran diri ini terkait dengan majunya ke-6 anggota dewan tersebut menjadi bakal calon kepala daerah di masing-masing kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Riau. Pengunduran diri ke-6 bakal calon ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau, Rusidi Rusdan. Dimuat oleh Detik Sumut pada Rabu 11 September 2024 dengan judul 6 anggota DPRD Riau mundur usai maju pilkada KPU .2 PAW suara terbanyak kedua. Pekanbaru, 6 anggota DPRD Riau yang terpilih pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 mundur karena maju pilkada serentak tahun ini. KPU memastikan posisinya bakal digantikan calon dengan peraih suara paling banyak kedua. 6 anggota DPRD Riau terpilih yang baru saja dilantik dan maju pilkada serentak adalah Agung Nugroho, Kelmi Amri, Repol, Dani M. Nur Salam. Selanjutnya adalah Feryandi dan Ade Agus Hartanto. Ke-6 anggota DPRD sudah mengajukan pengunduran diri ke KPU. Posisinya bakal digantikan oleh anggota partai lain melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. 6 orang anggota DPRD terpilih sudah mengajukan pengunduran diri karena ada maju di pilkada. Nanti ada PAW, ujar Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan Rabu 11 September 2024. Rusidi memastikan posisi PAW digantikan caleg peraih suara terbanyak kedua saat Pileg lalu. Caleg itu juga harus dari partai dan dapil yang sama dengan anggota DPRD Riau yang akan digantikan. PAW itu caleg dari perolehan suara yang terbesar berikutnya atau kedua dari partai yang sama dan di dapil yang sama, tegas Rusidi. Terkait adanya isu PAW bisa diganti caleg selain peraih suara kedua, Rusidi secara tegas membantah caleg peraih suara kedua hanya bisa diganti jika dia dipecat partai atau mengundurkan diri. Tidak bisa diganti caleg lain kecuali caleg peraih suara terbanyak kedua itu dipecat dari partai, tidak memenuhi syarat atau dia mengundurkan diri. Itu bisa, katanya. Terakhir, mantan Ketua Bawaslu Riau itu memastikan PAW ditentukan berdasarkan keputusan KPU merujuk peraih suara terbanyak. Selanjutnya KPU memberitahu kepada pimpinan DPRD Riau untuk melantik PAW menggantikan anggota DPRD Riau yang telah mundur. Intinya suara terbanyak berikutnya menjadi PAW. Nanti keputusannya itu dari KPU. KPU memberitahukan ke DPRD yang PAW. Tidak ada atau digantikan caleg lain selain merujuk ke suara terbanyak, kata Rusidi. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Zul Wisman, membenarkan pernyataan KPU. Menurutnya, posisi anggota DPRD yang mundur demi maju pilkada akan digantikan oleh caleg dengan suara terbanyak kedua dari Pileg lalu yang ditetapkan KPU. PKPU secara norma tak ada keraguan itu. Jadi partai politik tinggal mematuhi aturan yang mengatur PAW itu. PKPU sudah rinci mengatur dapat diganti itu kalau mundur dan meninggal dunia, kata Zul Wisman. Zul Wisman memastikan
Dalam peraturan PKPU ditegaskan suara terbanyak yang bakal menjadi PAW. Bahkan calon harus dari dapil yang sama, partai yang sama, serta suara terbanyak setelah anggota DPRD yang digantikan. Aturan PAW itu suara terbanyak kedua dari pemilihan kemarin. Harus dapil yang sama, partai yang sama, dan nomor urut kedua dia suara terbanyak. Tak ada suara partai lebih besar lalu menentukan PAW katanya. Rekomendasi PAW itu juga keputusan KPU. Partai mengusulkan harus tetap sesuai di PKPU dan aturan itu tetap suara terbanyak sesuai urutan. Jadi tak perlu ada keraguan, kata Zulwisman. 6 anggota DPRD Riau mundur demi maju pilkada di Riau dan calon penggantinya. Politisi dari Partai Demokrat Agung Nugroho maju di pemilihan wali kota Pekanbaru. Dari data KPU, Agung Nugroho meraih 47.198 suara, disusul Sumardani dengan perolehan 3.673 suara dari Dapil Pekanbaru. Jadi Agung nanti di PAW digantikan oleh Sumardani yang meraih suara 3.673. Sumardani peroleh suara kedua. Lalu ada politisi Golkar dari Dapil Kampar yakni Repol yang mendapat 23.261 suara. Repol maju pilkada Kampar dan di urutan kedua ada Raja Jaya Dinata dengan suara 17.973. Agung maju sebagai bakal calon wali kota Pekanbaru dari Partai Demokrat dan PKS. Kemarin sudah mendaftar. Kemudian Repol juga maju sebagai bakal calon Bupati Kampar diusung oleh Partai Golkar. Nah, Repol di PAW karena maju pilkada lalu digantikan oleh peraih suara kedua namanya Raja Jaya Dinata. Raja Jaya Dinata ini pada pileg kemarin memperoleh suara 17.973. Kelmi Amri dari Partai Demokrat meraih 24.479 suara. Kelmi Amri mundur karena maju di Pilkada Rokan Hulu dan posisinya akan digantikan Magdalisni dengan 6.497 suara atau urutan kedua setelah Kelmi. Kelmi Amri ini juga maju sebagai bakal calon Bupati Rokan Hulu. Dia di PAW, nanti pengganti peraih suara keduanya bernama Magdalisni. Magdalisni pada pileg kemarin mengantongi suara 6.497. Keempat ada Dani M. Nur Salam yang juga maju di Pilkada Indragiri Hilir setelah pada pileg lalu meraih suara 31.504. Posisinya akan digantikan oleh Siti Asiah dengan meraih suara terbanyak kedua dari PKB yakni 16.871. Di Dani M. Nur Salam sekarang maju di Pilkada Kabupaten Indragiri Hilir. Nanti dia di PAW digantikan oleh Siti Aisyah dari partai yang sama PKB yang meraih suara 16.871. Ada pula Feryandi dari Partai Golkar yang mendapat 23.750 suara. Di mana dari Dapil Indragiri Hilir sendiri ada 2 anggota duduk sebagai anggota DPRD. Majunya Feryandi akan digantikan peraih suara ketiga yakni Zulaikha dengan 15.621 suara. Jadi Feryandi juga maju sebagai bakal calon Bupati Indragiri Hilir. Kemarin dia dipilih meraih suara tertinggi dari Partai Golkar. Di bawah Feryandi, Septina Primawati Rusli. Jadi Partai Golkar meraih 2 kursi untuk Dapil Indragiri Hilir.
ke DPRD Provinsi Riau. Yang pertama Feryandi, yang kedua Septina Primawati Rusli. Feryandi maju ke pilkada lalu digantikan oleh peraih suara terbanyak ketiga, namanya Zulaiha. Zulaiha ini kalau saya tidak salah istrinya Pak Wardan, Pak Haji Muhammad Wardan. Terakhir adalah Ade Agus Hartanto yang maju di pilkada Indragiri Hulu. Legislator PKB itu meraih 23.781 suara dari Dapil 8 Indragiri Hulu Kuantan Singingi. Dan pada posisi kedua ada Ade Firmansyah dengan meraih 4.130 suara. Jadi Ade kemarin meraih 23.781, di bawahnya Ade Firmansyah dengan perolehan 4.131 suara. Ade Firmansyah itulah nanti yang akan menggantikan Ade Agus Hartanto yang sekarang maju sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Itulah keenam anggota DPRD Provinsi Riau yang baru dilantik, belum genap usianya 1 bulan. Tapi karena perintah undang-undang melalui PKPU harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Karena masing-masing mereka ikut mencalonkan diri pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Nah, menurut jadwal penetapan bakal calon kepala daerah di Provinsi Riau ini menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Riau pada tanggal 22 September ini. Setelah itu, kalau saya tidak salah ini ya, tanggal 23 akan dilakukan pencabutan nomor undian untuk masing-masing bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Setelah nomor undian dicabut, maka mereka pun akan masuk ke masa sosialisasi dan kampanye pilkada hingga minggu tenang menjelang memasuki tahap pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024. Nah, jadi mundurnya keenam anggota DPRD Provinsi Riau ini angin baik bagi kawan-kawan yang kemarin berjuang di Pileg, di pemilihan legislatif bulan Februari, tetapi tidak terpilih karena keterbatasan raihan kursi di masing-masing daerah pemilihan. Tapi itulah nasib manusia, kadang kita tidak bisa menentukan. Tuhan yang mengatur dan merencanakan. Ada 6 anggota DPRD Provinsi Riau ini mengikuti pilkada serentak dan konsekuensinya menurut ketentuan PKPU mereka harus mengundurkan diri dan diganti oleh peraih suara terbanyak kedua pada partai yang sama di daerah pemilihan yang sama. Ketentuan ini tidak semata berlaku bagi anggota DPRD, baik DPRD kabupaten maupun DPRD provinsi, tetapi juga berlaku bagi anggota DPR RI. Kita lihat umpamanya ada beberapa anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau yang ikut pilkada. Mereka juga harus mengundurkan diri. Umpamanya Abdul Wahid yang sekarang mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau berpasangan dengan SF Haryanto. Dia juga harus mengundurkan diri. Begitupun dengan Pak Samsuar yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Riau berpasangan dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Pak Samsuar juga
harus mengundurkan diri sama seperti Pak Abdul Wahid. Nah, di samping anggota legislatif baik di kabupaten, provinsi maupun di pusat yang harus mengundurkan diri, pegawai negeri sipil yang belum purna tugas tapi masih aktif berdinas ikut mencalonkan diri pada pilkada serentak ini juga harus mengundurkan diri menjelang penetapan bakal calon kepala daerah menjadi calon kepala daerah. Banyak itu. Kita di Provinsi Riau ini ada 40 bakal calon yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya. Dan dari 40 itu ada yang berlatar belakang politisi, duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI. Ada juga yang dari aparatur sipil negara atau pegawai negeri yang usia pensiunnya masih lama. Tapi karena ikut bertarung di pilkada, dia juga harus mengundurkan diri sebagai abdi negara. Dan masing-masing ASN yang ikut bertarung itu sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Sehingga pada tanggal 22 saat penetapan calon kepala daerah nanti atau wakil kepala daerah, itu semuanya sudah clear. Tidak lagi bekerja baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai aparatur sipil negara. Termasuk juga bupati yang sekarang masih menjabat dan ikut kembali bertarung dalam arena pilkada. Umpamanya Bupati Kuantan Sengingi, Pak Soehardiman Ambi, Bupati Indra Giri Hulu, Ibu Rezita Mailani Yopi, kemudian Wali Kota Dumai, Pak Faisal, Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni, Bupati Siaksi Indrapura, Bapak Alfedri, Bupati Pelalawan, Bapak Zukri. Mereka juga harus mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara ini harus dilakukan sebagai konsekuensi dari majunya masing-masing kepala daerah itu bertarung kembali di arena pilkada. Sehingga mereka tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas yang terdapat dalam jabatannya, begitu juga tidak dapat melibatkan aparatur sipil negara di masing-masing wilayah kerja. Jadi Pilkada serentak tahun 2024 ini memberikan ruang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara demokratis, jujur, dan adil. Baik pada tataran norma yang terdapat dalam ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam tahap implementasinya. Nah, kalau ada juga lagi yang curas, ya, yang cawe-cawe, yang mencoba memanfaatkan jabatan-jabatannya untuk kepentingan pemenangan pilkada, ini tugas dari Bawaslu, tugas dari lembaga-lembaga pemantau pilkada untuk melihat kondisi lapangan agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan jujur dan adil. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Jangan lupa subscribe, berazam, like and share, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.